Puji Tuhan, saudara berikan salam dulu dong, kasih tahu dong, dan berikan senyuman yang terbaik, senyuman yang manis, kasih tahu sama dia, Tuhan kita baik. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Oke, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, saya percaya kabarnya pasti luar biasa ya. Karena Tuhan kita, dia juga Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mau tanya dulu sebelum saya masuk dalam firman Tuhan malam ini. Siapa yang hari Minggu kemarin dengar khotbah saya yang di pagi hari? Boleh angkat tangan dulu. Yang pagi hari, ya. Oke, artinya sisanya yang gak angkat tangan pasti di ibadah yang kedua gitu ya. Kenapa saya mau lihat dulu saudara? Karena tadi pagi waktu saya tanya Tuhan, Tuhan kiranya apa sih yang saya harus sampaikan saudara? Saudara, Tuhan memang hari-hari ini sedang bawa saya saudara untuk mau saudara melakukan apa yang Bapa di surga kerjakan saudara. Jadi hari ini saya mau saudara nyampaikan sebenarnya ini adalah khotbah lanjutan saudara. Ya, tapi saya percaya saudara sekalipun lanjutan saudara, setiap kita pasti sangat diberkati Tuhan ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita mau buka kitab kita. Kita mau ambil dalam Mazmur pasal yang ke-37 saudara. Mazmur pasal 37. Kita akan baca secara bergantian ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Mazmur pasal 37. Ayat yang ke-23 sampai yang 29, saya bacakan buat saudara ayat yang ganjil, saudara yang genap, nanti ayat yang ke-29 kita akan baca sama-sama saudara ya. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Sebelum kita baca, bolehkah saudara sama-sama ikuti kata-kata saya, katakan demikian, Alkitab adalah firman Allah. Saya cinta firman Allah. Kalau kita cinta firman Allah, kita akan baca firman ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan bacakan dulu ayat 23, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 29 sama-sama. Orang-orang benar akan apa dia bilang? Mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Yang percaya firman ini katakan amin. Saudara mau hidupnya diberkati Tuhan? Saudara mau mewarisi yang namanya kerajaan surga? Saudara mau berada di dalam kerajaan itu? Amin saudara. Setiap orang pasti hidupnya pasti mau diberkati. Amin. Kasih tahu sebelahnya, kamu diberkati Tuhan. Ya. Nah saudara, kalau kita lihat saudara, bagaimana orang saudara, orang benar dia bilang akan mewarisi negeri. Siapa di sini saudara orang benar? Kasih tahu sebelahnya, kita orang benar. Dan setiap orang benar pasti akan mewarisi negeri. Amin saudara. Nah saudara, orang yang mau warisin negeri itu saudara orang yang seperti apa? Ayat 23 dia bilang apa saudara? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa dia bilang? Berkenan kepadanya saudara. Katakan berkenan kepada Tuhan. Hari Minggu kemarin saya sampaikan bagaimana menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Betul saudara? Saudara hari ini saudara banyak orang Kristen kelihatannya dia berkenan saudara. Kelihatannya saudara. Coba lihat sebelahnya. Kelihatannya atau benar dia berkenan saudara.
Karena ada orang dilihat casingnya saudara berkenan. Tapi dalamnya belum tentu saudara. Ya, apa ukurannya saudara? Orang dikatakan dia berkenan. Kemarin saya sampaikan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ukurannya bukan karena dia sudah berapa lama jadi orang Kristen. Enggak jamin itu. Amin. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu ukurannya bukan saudara sudah berapa banyak dia saudara mengambil pelayanan dalam gereja. Bukan itu. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan ukurannya saudara bukan diukur saudara seberapa hebat dia melayani Tuhan. Ada orang saudara namanya ngetop. Pelayanannya hebat luar biasa saudara. Orang sampai bilang gini, nah ini dia yang berkenan. Belum tentu. Karena yang mengukur perkenanan seseorang itu cuman Tuhan saudara. Amin saudara. Katakan hanya Tuhan yang mengukur ya saudara. Ya saudara. Kita ini sebagai orang benar dia bilang Tuhan menuntun langkahnya loh saudara. Saudara tahu artinya menuntun langkahnya? Artinya jalannya disertai Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Amin saudara. Apa aja yang kita buat, apa aja yang kita lakukan selalu bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Bersama dengan Tuhan, katakan bersama Tuhan. Saudara. Ya, bersama dengan Tuhan. Saudara. Nah makanya saudara, orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu saudara, pasti harus ada upahnya. Harus ada bedanya dengan orang. Buat apa saudara orang dikatakan dia berkenan saudara, tapi nggak dapat bonus, nggak dapat upah. Mana mau orang saudara, betul saudara? Karena kemarin saya ajarkan orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan yang namanya kehendak Bapanya di surga. Saudara. Artinya apa yang Bapanya mau saudara, dia lakukan. Saudara. Buat apa ngelakuin kehendak Bapa? Kalau upahnya sama dengan orang yang tidak jadi pelaku. Orang yang melakukan kehendak Bapa itu artinya saudara orang yang taat perintah. Katakan taat perintah. Orang yang taat perintah itu artinya saudara dia jadi pelaku firman. Katakan pelaku firman. Kalau nggak ada bedanya dengan orang yang melakukan dan tidak melakukan, buat apa? Saudara percaya gak waktu kita melakukan firman, kita taat dengan perintah. Ada bonus, ada upah yang Tuhan beri. Amin saudara? Ada saudara. Jadi saudara jangan bilang gini, sama aja tuh. Mana ke teman-teman saya, tetangga saya nggak pernah jadi pelaku firman, hidupnya diberkati tuh. Kelihatannya doang, kasih tahu sebelahnya, kelihatannya doang. Tapi nggak pasti saudara. Tapi orang saudara kalau berkenan di hadapan Tuhan, dia melakukan yang namanya kehendak Bapanya di surga, pasti saudara berkatnya saudara. Kita mau lihat saudara hari ini. Saudara. Apa tanda-tandanya saudara? Apa cirinya kalau orang saudara hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Bukan karena kaya doang loh saudara. Bukan dia saudara ternama, dia hebat, dilulukan orang, disanjung-sanjung. Bukan itu saudara. Tapi ada tanda saudara yang dimiliki kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau berkenan di hadapan Tuhan? Mau saudara? Kita mau lihat satu-satu saudara. Apa tandanya? Apa cirinya saudara? Kalau orang ini berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Yang pertama saudara, kita lihat di dalam ayat yang keberapa? Ke-24 saudara. Saudara baca keras-keras ayat yang ke-24. Dia bilang apa saudara? Apabila ia apabila ia berhasil? Tapi Alkitab bilang apa saudara? Apabila ia jatuh, katakan jatuh saudara. Dia bilang apa saudara? Apabila ia jatuh, ia disoraki. Dia bilang apa? Apabila ia jatuh, dia bilang apa? Tidak sampai
tergeletak, saudara. Haleluya, saudara. Hanya sampai di situ ayatnya, saudara? Hah? Apa? Masih ada koma? Masih? Sebab dia bilang apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Ada amin, saudara? Saudara mau, saudara, ngalami jamahan tangan Tuhan, saudara? Amin, saudara? Alkitab yang bilang gini, tandanya orang, saudara, hidupnya berkenan. Yang pertama, apabila ia jatuh, ia nggak akan pernah tergeletak, saudara. Jatuh, saudara. Jatuh itu seperti apa sih, saudara? Orang yang jatuh itu seperti apa, saudara? Jatuh itu sakit gak, saudara? Sakit. Jatuh itu menderita gak, saudara? Menderita. Jatuh itu seperti masalah, saudara. Persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita. Yang pertama, orang bisa mengartikan gini, orang yang jatuh, saudara, bisa dikaitkan dengan waktu dia jatuh dalam dosa, saudara. Bisa. Waktu dia jatuh dalam dosa, tapi dia tidak tergeletak, saudara. Saudara, setiap kita, saudara, saudara seorang pelayan Tuhan, saudara hamba Tuhan, saudara jemaat biasa, saudara udah kenal Tuhan lama, atau saudara orang baru, saudara dalam gereja. Saya mau katakan begini, kemungkinan kita bisa jatuh dalam dosa. Ada amin, saudara? Bisa jatuh, katakan bisa jatuh. Tahu artinya bisa jatuh? Tahu gak? Tanya sebelahnya, tahu gak bisa jatuh artinya apa? Hah? Bisa jatuh ya artinya bisa jatuh, saudara. Bisa jatuh. Maksudnya nggak ada orang, saudara, ya, yang hebat. Nggak ada orang yang kuat. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa. Alkitab nggak tulis hidup dalam dosa, tapi jatuh, saudara. Kalau jatuh terus-terusan atau enggak, saudara? Atau sekali-sekali? Hah? Saudara pernah jatuh gak? Pernah. Jatuh itu jatuhnya terus-terusan atau cuma sekali-sekali? Sekali-sekali. Kalau tiap hari mau jatuh tuh keterlaluan. Iya kan, saudara? Jadi kalau orang yang hidup, saudara, itu dia seterusnya, terus menerus, saudara. Makanya orang yang jatuh dalam dosa sama orang yang hidup dalam dosa itu beda. Orang yang hidup dalam dosa itu, saudara, hidupnya dikuasai dosa. Dia terus ada di dalam dosa, saudara. Ada orang bertobat, saudara. Tobatnya tobat tomat. Pagi tobat, malam kumat. Ada. Coba tanya sebelahnya, lu tobatnya gimana, saudara? Tobat beneran atau tobat tomat, saudara? Ada. Ada yang hari ini ngaku sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya, saudara. Besok bikin lagi. Ada kayak gitu. Tapi di sini nggak ada, saudara. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi udah tobat beneran. Ada orang yang bilang gini, Pak, saya kan udah lahir baru. Orang yang lahir baru nggak mungkin jatuh bangun terus dalam dosa. Kalau saya bilang, kalau ada orang, saudara, udah lahir baru, ada orang udah bertobat benar-benar, hidupnya jatuh lagi, terus jatuh. Saya cuma mau bilang gini, disangsikan tuh pertobatannya. Iya dong. Orang kalau lahir baru, dia tahu dia nggak akan buat dosa. Tapi yang Tuhan bilang gini, apabila ia jatuh. Nah, orang, saudara, supaya dia nggak jatuh, makanya dia nggak boleh sombong. Ada orang habis bertobat, saudara, dia bilang gini, wih, setan takut sama gua. Siapa bilang? Saudara tahu gak kelebihan setan, saudara, apa? Bedanya setan sama kita, saudara. Ya. Kelebihan setan, saudara, cuma satu. Dia tuh konsisten loh, nungguin kita buka celah. Kita tobat gak konsisten.
Hari ini tobat, besok kumat gitu ya. Nah waktu kumat setan masuk, gua tungguin lu 24 jam saudara. Makanya nggak ada orang Kristen saudara dia kuat. Mau sekalipun pendeta saudara. Jangan pernah cobai saudara. Nggak ada yang kuat. Amin. Nggak ada yang kuat saudara. Tapi luar biasa saudara, Alkitab bilang kalau dia jatuh, dia nggak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang dia. Ya, ya. Jadi saudara nggak usah takut. Nanti tandanya apabila saudara lagi lemah, ya, jatuh ini bisa juga diandaikan dalam kondisi lemah, dalam kondisi nggak berdaya, ya, dalam kondisi saudara sepertinya nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak mau lakuin apa-apa lagi, saudara. Orang kalau lagi punya masalah, saudara kepengennya diem terus. Tuhan angkat saudara. Enggak akan jatuh tergeletak. Saudara. Itu tandanya saudara. Yang pertama, kalau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Artinya orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukan mulus terus 100%. Terus. Sekalipun dia jatuh, dia enggak akan tergeletak. Saudara. Amin. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara. Apalagi Alkitab bilang saudara, ayat yang ke-25a saudara. Coba lihat saudara, ayat yang ke-25. Apa yang dia bilang saudara? Kita baca sama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi dia bilang apa? Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ada amin? Dahsyat tuh saudara. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Tanya dulu sebelahnya. Lu udah berapa lama jadi orang benar? Persoalan gitu kan. Berapa lama kita jadi orang benar? Tapi Alkitab bilang gini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya gini. Dari muda sampai tua. Ayat Mazmur 37 ini bicara tentang kisah Daud saudara. Daud itu waktu itu saudara dia sedang mengalami pergumulan yang berat. Daud sedang mengalami yang namanya persoalan masalah saudara. Ya dia lagi dikejar-kejar oleh musuh. Daud lagi dalam keadaan ketakutan. Saudara, tapi saudara dia pegang janji Tuhan saudara. Makanya Daud bilang gini, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi dia bilang tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Artinya gini, dari Daud masih muda, dari Daud masih jadi gembala, Daud jadi orang biasa, sampai dia jadi raja, sampai dia tua saudara. Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Amin. Saudara pernah ditinggalkan Tuhan belum? Siapa di sini yang bilang gini, Pak, kok saya ditinggalin terus? Ada? Ada? Oh, kalau di gereja nggak ada, tapi kalau di rumah, aduh, Tuhan kemana ya? Yang nanyain Tuhan kemana kan artinya dia merasa Tuhan nggak ada. Tuhan nggak pernah tinggalin loh saudara. Sekalipun kita merasa seorang diri loh. Karena Daud bilang, dia nggak pernah ngerasakan Tuhan tinggalin dia. Artinya gini, waktu Daud juga saudara sedang mengalami masalah. Saudara saya mau tanya, Daud dari muda sampai tua hidupnya mulus terus gak saudara? Hidupnya enak terus gak? Hah? Persoalan banyak gak? Banyak. Bahkan sampai mati, resiko sampai hampir mati pun selalu dihadepin sama dia. Iya, itu Daud. Dari masih kecil aja saudara, mainnya sama siapa? Singa, macan, harimau, serigala. Iya kan? Dia di hutan kan? Menggembalakan kambing domba saudara. Itu resiko. Saudara coba loh, coba saudara pikirkan, bayangkan seorang anak kecil gitu, Daud, gembala kecil ya. Lagi di padang gurun, kemudian lagi ngangon yang namanya kambing dombanya itu saudara. Tiba-tiba serigala datang, harimau datang. Saya mau tanya saudara, apa yang saudara rasakan kalau seorang anak kecil ngadepi binatang buas itu?
Takut apa dia senang? Asik, kayak di Taman Safari, ada yang gitu? Nggak ada, pasti takut saudara. Tapi dia bertahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Artinya Tuhan ada bersama dengan dia. Saudara nggak usah takut. Apapun hari ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama, saudara. Amin, saudara. Oh iya. Apalagi saudara Daud. Banyak saudara contohnya. Daud gak pernah ditinggalkan Tuhan. Saya percaya kalau Daud aja orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita juga gak pernah ditinggalkan Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, percaya Tuhan gak pernah tinggalin kamu. Amin, saudara. Mesti percaya dulu. Tapi bukan cuma percaya di WTC doang. Di rumah juga mesti percaya. Amin, saudara. Tuhan tetap hadir di rumah saudara. Amin. Tuhan selalu ada di rumah kita. Bukan cuma di gereja Tuhan hadir. Kalau kita fokus Tuhan, segala-galanya atas hidup kita. Kita tempatkan dia di mana aja kita hadir. Ya. Tapi ada orang saudara hari ini, dia nggak ngandalin Tuhan. Sering ngandalin orang. Saudara, kalau orang lagi jatuh, saya mau tanya loh Bapak Ibu. Saudara pernah jatuh gak sih? Saudara pernah ngalami gak yang masalahnya sulit banget? Saya mau tanya, kalau sama orang lebih banyak waktu saudara susah, lebih banyak orang tinggalin kita, atau orang lagi besukin kita, datang banyak. Sampai ada orang bilang gini, gila gua susah kok semua kabur. Iya kan saudara? Manusia bisa tinggalin kita, saudara. Orang bisa tinggalin kita. Saudara mungkin bilang gini, biarin aja orang lain ini. Kadangkala pasangan juga bisa tinggalin. Halo, ada yang gak setia tuh pasangan. Kasih tahu sebelahnya, bagus bukan pasangan lu yang gak setia ya. Ya. Kadangkala setia kalau lagi diberkati, duitnya banyak, perusahaan lagi jalan, saudara, ya, setia saudara, nggak bakal tinggalin. Suami juga kalau punya dapat istri cantik mah nggak akan ditinggalin pak, bener. Tapi entah kalau istri udah berubah wujud, kok ketawa sih ibu-ibu? Ya, coba udah berubah wujud, ya, udah beda bodinya, ya. Dulu gitar seperti gitar Spanyol, ya sekarang drum air, ya kan beda saudara. Persoalannya masih setia gak saudara? Ini persoalannya. Dulu pinggangnya 47, sekarang 74, coba saudara. Ya dong beda. Dulu full press body, sekarang full press dempul, saudara. Ya, kalau kemana-mana ditanya, kok handphonenya banyak kiri kanan, saudara. Masih gak setia? Tuhan saudara, sekalipun kita dalam keadaan terpuruk, dia gak akan pernah tinggalin kita. Amin saudara, dahsyat saudara. Jadi itu tanda yang kedua saudara. Artinya kapan aja saudara, Tuhan gak akan pernah tinggalkan. Artinya gini, kita selalu bersama dengan dia. Amin. Yang ketiga saudara, yang ketiga ada di ayat yang B-nya saudara. Ya. Dia bilang gini, selain kita saudara, Tuhan gak tinggalin hidup kita. Gak cuman kita loh saudara. Tapi dia bilang apa saudara? Atau dia bilang apa? Anak cucunya meminta-minta roti. Artinya yang dari atas. Dia tidak pernah kulihat anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, anak cucu. Katakan anak cucu. Anak cucu apa saudara? Generasi penerus kita, keturunan kita. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dengar anak cucunya juga pasti diberkati. Amin. Makanya kita jadi orang tua saudara hari ini, saudara jangan saudara bilang gini, biarinlah nanti yang bener aja anak, saudara kita mau hancur-hancur, tanggung, udah mau tua, udah bawa tanah. Jangan saudara.
Kita saudara jadi bapaknya, kita jadi mamanya saudara. Makanya kalau hidup kita berkenan saudara, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Enggak pernah kelaparan. Artinya gini, hidupnya terjamin, hidupnya terjaga. Ya, mau apa aja bisa loh saudara. Saudara kepengen gak sih punya anak kayak gitu? Hah? Siapa yang pengen lihat anaknya saudara nggak pernah meminta-minta, hidupnya diberkati, makmur? Siapa? Siapa? Sekalipun belum punya anak nggak apa-apa, angkat tangan. Angkat aja, belum punya anak juga saudara. Ya, iya. Tapi kasih tahu dia, bilang sama dia dulu, kalau anak lu mau gitu, lu berkenan dulu makanya. Ya kan? Ya dong saudara, kita dulu berkenan. Makanya nanti kita akan lihat keturunan kita saudara. Keturunan di bawah kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, semua saudara. Nggak akan pernah minta-minta. Dahsyat ya saudara ya. Kalau jalan bersama dengan Tuhan itu dahsyat saudara. Bukan kita doang, tapi keturunan kita, generasi berikutnya juga. Tuhan jaga saudara. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-26. Apa kunci yang keempat saudara? Ayat yang ke-26. Dia bilang apa? Tiap hari ia menaruh, apa dia bilang saudara? Belas kasihan dan memberi pinjaman. Tandanya yang keempat saudara, kalau orang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia selalu menaruh belas kasihan. Katakan menaruh belas kasihan. Artinya apa? Artinya dia punya hati. Saudara. Artinya dia peduli. Saudara. Dia mengasihi. Saudara. Makanya ada orang hari ini saudara, jangan bilang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dia lihat orang susah, ada orang sedang mengalami persoalan, dia tutup mata saudara, dia tutup telinga, dia tutup hati saudara. Tandanya orang berkenan saudara, dia punya belas kasih. Kira-kira saudara, mengasihi saudara, bisa punya belas kasih, peduli sama orang saudara. Kalau yang kita kenal saudara, mungkin mudah. Tapi kalau kita nggak kenal orang itu, saudara, Tuhan bisa saudara, itu punya kasih, taruh belas kasih loh saudara. Saudara ingat kemarin cerita dari worship leader siapa namanya? Yos. Habis turun khotbah, ada oma-oma pakai tongkat saudara. Ya, datang langsung kasih uang. Saya mau tanya, kalau bukan ada belas kasih dari Tuhan, oma itu kasih ke Jos mana mungkin? Emang itu omanya si Jos? Oma siapa? Ada sini punya omanya dia? Ada? Nggak ada, nggak kenal saudara. Kalau nggak ada punya belas kasih mana bisa? Tuhan mau saudara, jangan pandang bulu. Jangan saudara, orang yang udah mengasihi kita aja saudara, baru kita kasihi dia saudara. Karena Tuhan mau gini saudara, musuh pun saudara, harus kita kasihi saudara. Itu tandanya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini cuma bisa punya belas kasih sama teman satu kul. Kalau ada kul yang lain dia bilang gini, itu kan beda kul. Itu kan yang itu mah lain, itu mah kul apa gitu saudara. Kalau yang penting gua kulnya kul Pangeran Jakarta, pokoknya Jayakarta hidup pokoknya. Oh enggak saudara, belas kasih itu turun saudara buat semuanya. Saudara. Halo? Tuh kalau ngomong belas kasih mukanya beda kan?
Ya, ada yang bilang gini, Pak gimana bisa belas kasih? Orang ini mah kerjanya minta terus sih Pak. Betul gak? Belaga saudara, ada yang begitu kan. Pahitan saya, aduh nih orang nih sumber masalah di kul, rasa udah pengen gue tendang aja deh gitu. Ya, ada kan saudara. Ya, hatinya saudara. Tuhan mau hari ini saudara, kita punya hati ke hati Tuhan. Saudara. Mengasihi saudara. Saya pernah bilang sama Pak Marco, sentuh hati orang itu. Kasihi orang itu. Siapapun saudara. Saya percaya saudara, orang kayak apapun saudara. Kalau kita mengasihi, orang akan kenal Tuhan. Saudara. Amin. Karena kita gak pernah saudara. Orang di luar sana gak tahu tentang kasih Tuhan. Makanya kita yang harus bagi saudara buat mereka. Ini waktunya saudara. Di luar sana banyak orang lagi sedang susah. Jangan egois. Amin saudara. Jangan egois. Orang yang berbelas kasih itu saudara. Tahu gak saudara artinya apa saudara? Saudara lihat di dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Ya, saudara kasih tanda dulu di situ. Amsal pasal 19 ayat 17 saudara. Ada di layar Amsal 19 ayat 17. Kita baca ya saudara. Ya, di layar sudah ada ya. 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Menaruh belas kasihan kepada orang yang kaya. Yang apa dia bilang? Yang kuat. Yang lemah. Justru yang ditolong itu yang lemah. Yang gak berdaya. Nah orang yang saudara menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Dia itu memiutangi Tuhan. Tahu memiutangi Tuhan? Tahu artinya memiutangi Tuhan? Hah? Kan mukanya tampang cukong semua di sini. Apa miutangin? Memiutongin? Hah? Sampai Tuhan itu merasa dia yang punya hutang loh sama kita loh. Padahal kan Tuhan gak pernah berhutang. Betul? Tuhan gak pernah berhutang. Tapi kalau kita menaruh belas kasihan saudara. Sampai Tuhan bilang gini, waduh gue hutang sama dia nih. Sampai Tuhan merasa dia hutang. Makanya Tuhan itu kan udah bilang, Tuhan gak pernah berhutang. Saking dia gak mau berhutang, maka dia bilang apa? Ia akan membalas perbuatannya itu. Dia akan membalas. Tuhan itu akan balas apa yang kita buat. Kalau Tuhan balas saudara, Tuhan berkati kita itu saudara. Saya mau tanya, kira-kira lebih kecil apa lebih gede dari apa yang kita lakukan pada orang? Lebih besar atau lebih sedikit? Loh lebih sedikit, lebih besar. Karena kalau lebih sedikit artinya Tuhan masih utang. Kalau saudara tolong orang gocap, ya goban. Kira-kira Tuhan kasih ganti jigo atau cepek gitu orang-orang. Makanya ada orang bilang gini, Pak waktu saya tolong orang berkati orang 50.000. Tuhan gantiin lu. Bahkan ada yang dia bilang gini, Pak saya dapat 100 kali lipat. Artinya gini, Tuhan tahu. Tuhan ganti. Makanya kalau Tuhan ganti itu saudara dia bilang apa? Bukan cuma 30, 60 kali, bahkan 100 kali. Mau gak sih diberkati Tuhan? Iya, taruh belas kasihan. Katanya mukanya udah beda kan. Menaruh belas kasihan, miutangi Tuhan. Ya, saudara, ini waktunya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang keberapa saudara? Keempat, yang kelima saudara. Kalau yang pertama tadi apa? Apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Artinya Tuhan angkat dia lagi. Saudara.
Kalau Tuhan angkat lagi, dia akan berdiri lagi gak saudara? Berdiri, dia akan kuat lagi gak? Kuat lagi. Dia bahkan lebih saudara. Yang kedua apa dia bilang? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yang ketiga apa dia bilang? Anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Yang keempat apa saudara? Tandanya, dia berbelas kasih. Yang kelima saudara, dia bilang apa saudara? Anak cucunya jadi berkat. Menjadi berkat. Kalau yang pertama saudara, diberkati. Yang kedua ini anak cucunya apa? Jadi berkat. Saya mau tanya, kalau orang saudara jadi berkat saudara, dia udah diberkati belum? Hah? Ada orang bilang gini, Pak, enggak Pak. Kalau saya udah diberkati, baru saya berkati orang. Tapi saudara, kuncinya di sini saudara, dia saudara sudah terima berkat. Dan berikutnya tandanya orang saudara hidupnya berkenan, anak cucunya dia bilang jadi berkat. Kan enak saudara, mantap saudara. Bukan cuma terima berkat loh saudara, tapi jadi berkat. Jadi berkat saudara macam-macam. Jadi berkat itu saudara macam-macam, bukan cuma uang saudara, bukan. Orang yang jadi berkat itu bisa berikan perhatian orang. Bisa doain orang saudara. Bisa hidupnya pokoknya saudara jadi terang, jadi berkat saudara. Itu yang Tuhan mau. Hari ini saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah mau saudara hari-hari ini jalan kita diselamatkan Tuhan. Jalan-jalan kita bersama dengan Dia. Amin. Atau justru hari ini kita seperti orang fasik. Orang fasik ditinggalkan Tuhan. Amin. Mari saudara kita datang pada Tuhan. Kita mau doa supaya hidup kita hari ini kita mau jadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tutup Alkitabmu saudara. Tutup matamu. Kita tundukkan kepala. Kita mau doa malam hari ini saudara. Saya rindu saudara hari ini. Setiap kita yang hadir di tempat ini hidupnya diberkati Tuhan. Saya rindu saudara malam hari ini. Jalan-jalan kita selalu bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Berapa banyak saudara yang merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Saya rasakan Tuhan hadir di tempat ini saudara. Saya rasakan Tuhan terlalu baik buat kita saudara. Saya mau katakan kalau kita ada di tempat ini pun saudara, itu karena Tuhan yang menyertai langkah kaki kita. Kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita sampai seperti hari ini, itu juga tidak terlepas dari pertolongan dan perhatian Tuhan atas hidup kita. Kalau hari ini saudara kita bisa melayani Tuhan, saya mau katakan itu juga karena penyertaan Tuhan. Itu bukan karena hebat saudara. Saudara jangan pernah berpikir hari ini, kita yang sudah melayani Tuhan, kita yang sudah pergi ke sini ke situ saudara, kita mungkin tergolong orang yang terkenal, orang yang super sibuk, orang yang hebat melayani. Saudara merasa hidup kita udah berkenan. Dengar saudara, orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang mau melakukan kehendak Bapanya. Orang yang taat dengan perintah. Orang yang mau jadi pelaku firman. Jangan jadi kita seperti orang-orang fasik. Karena orang fasik akan ditinggalkan Tuhan. Orang fasik tidak akan pernah bersama dengan Tuhan. Dengar saudara, hari ini saudara, nggak ada waktu lagi, saudara. Nggak banyak waktu, saudara. Kita nggak tahu, saudara, besok ada apa. Kita nggak pernah tahu, saudara, apakah saudara kita di Jakarta akan terus aman, saudara. Kita nggak akan pernah tahu, saudara. Tapi dengar, saudara, sekalipun, saudara, kota Jakarta ngalami masalah, saudara. Sekalipun, saudara, hidup kita, saudara, besok, saudara, mungkin kita punya persoalan yang besar. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bangun iman itu saudara.
Iman untuk percaya pada Tuhan. Iman percaya, saudara. Hari ini, saudara, kalau ada di antara kita, saudara, mungkin ada di antara saudara sering bersungut-sungut. Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini sering, saudara, engkau sering nyalain Tuhan. Engkau sering merasa bahwa Tuhan tidak pernah ada di tempat di mana engkau berada. Seringkali engkau kecewa dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Engkau merasa Tuhan biarkan. Engkau merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Hari ini, saudara, saya mau katakan, minta ampun di hadapan Tuhan. Siapa saudara malam ini mau akui di hadapan Tuhan? Mungkin pernah keluar dari mulut kita. Mungkin pernah terlontar, saudara. Mungkin pernah tersirat di hati kita, di pikiran, mentinggalin kita, bahwa Tuhan tidak baik. Hari ini akui, taruh tanganmu di dada kalau ada, saudara. Akui, saudara. Yes, siapa lagi? Siapa lagi, saudara? Siapa lagi, saudara? Yes. Ini waktunya Tuhan, Dia mau bicara buat kita, saudara. Hari ini Dia akan memberkati, saudara, semua aspek kehidupan kita. Tuhan bicara hari ini di tengah-tengah saya. Tuhan akan bukakan, saudara, yang tertutup hari ini. Dengar, kalau ada seseorang bilang berkata, sepertinya tertutup bagiku, nggak ada jalan keluar, nggak ada solusi. Tapi dengar, malam hari ini Tuhan bicara, yang tertutup Tuhan bilang, aku buka hari ini. Imani, amini, saudara. Hari ini akan terbuka. Terbuka. Ada beberapa orang mungkin kau belum dapat ketemu.